Halo, selamat malam semuanya, badminton lovers dimanapun kalian berada. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat. Jumpa lagi dengan Kindo Sport tentunya ya. Baik, ya di tangan saya sudah ada salah satu raket dari RS. Oh ya, disclaimer dulu ya. Jadi semua informasi yang ada di video ini terus terang pendapat saya dan ada beberapa informasi dari referensi yang ada. Jika ada yang miss atau kurang mohon dikoreksi ya. Ini adalah salah satu raket RS ya. RS kita tahu RS itu biasanya raket-raketnya itu harganya cukup terjangkau sekali ya. Harga di 200.000, 300 sudah dapat raket yang lumayan gitu dan dapat bonus yang beragam mulai dari tas, kaos, senar gitu ya. Nah, ini raket ini adalah raket RS Glide 72 Gold. Ini ada goldnya ya, kelihatan ya. Oke. Jadi bisa dikatakan ini bukan raket RS yang murah gitu ya. Meskipun harganya juga nggak tinggi-tinggi amat sih, harganya sekitar 500 ribuan. Sudah dapat raket, tas sama senar. Tapi dari pengalaman raket RS harga 500 itu sudah lumayan ya. Itu mungkin masuk kategori raket RS yang medium mungkin ya, bukan yang low budget lagi ya. 500.000 udah lumayan untuk harga raket RS. Artinya dia memiliki beberapa keunggulan atau hal-hal yang bisa diunggulkan daripada raket-raket yang 200-300 ribu yang RS lainnya gitu ya. Ya, jadi ini adalah salah satu raket paling ringan dalam sejarah RS, raket RS ya. Ini beratnya cuma 7U. Ini ada keterangannya nih. Mana ya? Nah, ini. Beratnya adalah 72 plus minus 2 gram atau 7U. Jadi ini salah satu raket RS yang teringan gitu ya. Yang raket-raket lain jarang sekali RS yang mengeluarkan raket yang ringan. RS Glide 72 Gold ini salah satu yang teringan. Tapi ini yang gold ya. Jadi ini ada tulisannya gold. Memang warnanya adalah hitam dan gold gitu ya. Karena ada yang warnanya hitam dan merah. Itu yang satunya. Kemudian satu lagi ada hitam dan hijau gitu ya. Jadi ada beberapa varian warna. Kebetulan ini warnanya yang versi gold, yaitu hitam gold. Seperti ini penampakannya. Memang dominan warna hitam ya. Hitam, kemudian di bagian bawah doang sini ada goldnya. Terus ada ya motif-motif, ada putih, hijau, campur-campur lah ya. Tapi dari tampilan ya cukup oke lah ya. Kualitas cat lumayan. Ini memang raket sudah terpakai juga, tapi kualitas catnya masih lumayan terjaga ya. Hanya saja memang stikernya yang mulai terkelupas ya. Kalau catnya itu masih bagus, sepertinya finishingnya cukup bagus ini catnya ya. Oke, kita bahas lagi spesifikasinya. Tadi beratnya sudah 7U, 72 plus minus 2 gram. Memang ringan sekali nih. Ini saya pegang hampir sangat-sangat ringan sekali. Saya merasa seperti ini ya, enteng gitu ya. Seperti nggak megang raket. Saya nggak biasa pegang raket ringan soalnya. Raket saya biasanya 4U minimal, ada yang 3U. Ini dengan 7 ini saya merasa, kalau saya pribadi sepertinya nggak cocok dengan raket yang sangat ringan seperti ini ya. Ini super ringan nih 7U. Tapi mungkin bagi teman-teman yang terbiasa dengan raket-raket yang ringan ya, raket kontrol, raket drive ya bisa dicoba ini ya. Beratnya cuma 72 gram. Kembali lagi tadi dari sisi berat sudah, kemudian ini gripnya juga kecil ini. Sepertinya G6. Ini grip aslinya seperti dilepas terus dipasang grip seperti ini ya. Tapi ini saya rasa ini adalah G6 handle-nya. Handle yang paling kecil ya. Jadi mungkin untuk untuk mencapai berat yang seringan mungkin tadi juga gripnya juga dibuat kecil gitu ya. Bagian bawahnya cukup bagus, butt cap-nya ini yang seperti ini ya. Aduh, nggak kelihatan ya, warnanya sih emas ya.
Kemudian balance wire-nya di 295 plus minus 5 mili, artinya ini head heavy ya ini ya. Berarti batas lah antara even balance dan head heavy. Tapi bisa dikatakan ini head heavy. Jadi ringan, biasanya memang raket-raket ringan ini ditunjang dengan head heavy-nya yang cukup tinggi ya. Balance wire-nya yang cukup tinggi. Jadi 295 ini masuk kategori head heavy. Raket-raket ringan memang untuk mengimbanginya balance point-nya agak tinggi. Kemudian apalagi ya, maximum tension 30 lbs. Ini 26 sampai 30 ya. Ya maksimalnya 30. Kalau mau ditarik 25 ya bisa aja. Ini contohnya ditarik 25 ini. Ini senarnya Kizuna Z58, senar paling tipis 0,58 mili doang, tensionnya cuma 25 lbs. Suaranya seperti ini ya. Ya, oke, jadi tension maksimal 30 lbs. Kemudian ini shaftnya, flagnya atau stiffnya adalah ini titik tengah ya, artinya medium stiff atau medium flag gitu. Jadi raket ini nggak terlalu kaku dan nggak terlalu ringan, di tengah-tengah saja. Oke, dengan tadi ringan, terus head heavy dan flagnya medium. Ini raket-raket yang memang cepat ya, raket drive. Terus ini ada tulisan juga sih, recommended string RS Enduro 62. Ini dari RS nya ya. Terus apalagi bahan ya, bahannya adalah full grafit ini raket ini. Dan yang saya heran di sininya ada beberapa fitur stabilized torsion angle dan Aerotech beam system. Nah, ini saya teringat dengan teknologinya Li-Ning ini ya. Saya nggak tahu apakah ini ada korelasinya dengan Li-Ning, ada hubungannya apa enggak ini ya, RS ini ya, karena teknologinya ya, saya bicara teknologinya. Karena namanya sama, Aerotech beam system dan stabilized torsion angle. Ini mirip sekali dengan namanya, sama sekali sama mirip ya, sama plug dengan yang dipakai Li-Ning ya. Kurang begitu paham sih, tapi biasanya beberapa brand raket itu menamai teknologi mereka itu juga masing-masing, biasanya punya penamaan sendiri-sendiri ya. Tapi ini kebetulan sama, ini RS sama Li-Ning ya. Saya kurang paham kenapa bisa sama. Kemudian bentuk framenya tentu isometrik ya. Di sini diterangkan juga ini isometrik. Jadi bagian sininya agak square, tidak oval lagi ya. Kemudian ditambah dengan lubang gripnya ini 76 ya berarti ya. Di sininya lubangnya pisah, di sini single grommet, di sini masing-masing senar. Ya, artinya pattern dari senar cukup oke ya. Jaraknya bisa lebih bagus ya. Terus di sininya juga longkap satu, jadi nggak terlalu merepet di sini. Jadi pattern senarnya bagus, bentuk frame isometrik, lubang 76. Nah, ini cakep sih dari sisi hasil senarannya gitu. Buat yang masang senar juga enak karena di sininya lubangnya sendiri-sendiri gitu ya. Lalu apalagi yang bisa kita bahas ya? Saya merasa ya ringan sekali sih, pegang raket ini ringan sekali. Buat saya mungkin terlalu ampang kali ya, tapi buat teman-teman yang suka raket ringan ya bisa dicoba. Sangat ringan, buat drive enak, buat kontrol, buat teman-teman yang suka bermain cepat gitu ya. Tapi untuk smash, nah ini nih kelemahannya nih, raket ringan ini karena feel-nya ringan sekali ini, buat smash cukup menguras tenaga ya. Tenaga kita harus besar kalau menggunakan raket ini ya. Ya, tapi bisa dicoba. Ini salah satu raket dari RS Glide 72 Gold dengan harga yang cukup lumayan untuk sekelas raket RS, 500 ribuan. Nah, yang biasanya rata-rata kan 200-300 itu raket RS, ini 500-an, artinya cukup tinggi harganya gitu. Ya, itu tadi yang bisa kita bahas dari raket ini ya. Salah satu raket teringan dalam sejarah RS ya. Bisa dicoba. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada yang kurang mohon dikoreksi. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.